Keta dan Sadeng adalah daerah taklukan Majapahit yang merupakan daerah pelabuhan yang terhubung lewat jalur sungai. Kedua daerah ini menjadi bandar dagang sekaligus pemasok stok pangan untuk Majapahit. Pemberontakan Keta dan Sadeng menjadi ujian besar bagi pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi menjadi penguasa Majapahit yang tersohor dengan keberhasilannya menumpas pemberontakan Keta dan Sadeng dengan siasat jitunya. Keberhasilannya menumpas pemberontakan Keta dan Sadeng yang terjadi di awal masa pemerintahannya pada tahun 1331 Masehi menjadi pembuktian kepiawaiannya sebagai Ratu Majapahit. Situs Bri Kauripan diyakini sebagai tempat pendarmaan Rani Tribuana Tunggadewi yang dibangun oleh Raja Hayam Wuruk untuk menghormati sang ibunda. Yuk simak video lengkapnya, inilah Ngontel Jazirah Jelajah Bumi Majapahit, episode Situs Bri Kauripan. Tribuana Tunggadewi adalah raja ketiga Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 hingga 1351 Masehi. Dari Prasasti Singgasari, diketahui gelar abhisekannya adalah Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani. Menurut Negara Kertagama, Rani Tribuana Tunggadewi yang merupakan putri Raden Wijaya naik tahta atas perintah ibunya Gayatri Rajapatni pada tahun 1329 Masehi. Dia menggantikan Raja Jayanegara yang meninggal pada tahun 1328 Masehi. Ketika Gayatri meninggal dunia pada tahun 1350, pemerintahan Tribuana Tunggadewi pun berakhir pula. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Tribuana Tunggadewi naik tahta hanya mewakili Gayatri. Meskipun Gayatri hanyalah putri bungsu Kertanegara, tetapi saat itu dialah satu-satunya yang masih hidup di antara istri-istri Raden Wijaya. Sehingga dia dapat mewarisi tahta Jayanegara yang meninggal dunia tanpa keturunan. Akan tetapi pada saat itu, Gayatri telah menjadi pendeta Buddha. Sehingga pemerintahannya pun diwakili putrinya, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Sepeninggal Gayatri Rajapatni pada tahun 1350 Masehi, Rani Tribuana Tunggadewi pun menyerahkan tahtanya kepada Hayam Wuruk putranya. Saat itu, perluasan wilayah Majapahit ke barat telah tuntas. Hingga Tribuana Tunggadewi menggiring Majapahit memasuki masa keemasannya 20 tahun berikutnya. Menurut Negara Kertagama, Tribuana Tunggadewi memerintah didampingi suaminya, Kertawardana. Pada tahun 1331, Tribuana Tunggadewi menumpas pemberontakan di Keta dan Sadeng. Pemberontakan Keta dan Sadeng pecah ketika Sang Rani berniat mengumpulkan semua penguasa daerah taklukan Majapahit. Namun, pada saat semua telah berkumpul, Sang Rani baru menyadari jika wakil Keta dan Sadeng tidak hadir. Ketidakhadiran mereka diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap Majapahit. Rani Tribuana Tunggadewi pun mengutus Teli Sandi untuk memastikan. Dan laporan Teli Sandi pun terbukti jika Keta dan Sadeng tengah bersiap untuk melakukan pemberontakan dengan menyiapkan pasukannya. Mahapati Aryatadha dan Pati Gajah Mada memberikan saran kepada Sang Rani untuk memadamkan pemberontakan dengan cara diplomasi. Rani Tribuana Tunggadewi pun setuju persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara damai. Mengingat rakyat Keta dan Sadeng pernah menjadi bagian dari perjuangan kerajaan Majapahit, Mahapati Aryatadha membantu Gajah Mada untuk meredam pemberontakan Keta dan Sadeng. Setelah berkonsultasi dengan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada dan pasukannya mengatur strategi dan bersiap berangkat ke Sadeng. Di tengah persiapan itu, Rakembar yang merupakan pesaing Gajah Mada yang menginginkan jabatan Amangkubumi Aryatadha membawa pasukan Majapahit ke Sadeng dahului Gajah Mada. Bersama pasukannya, Rakembar mendahului berangkat ke Sadeng. Dia ingin mencari perhatian di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi. Pada saat yang bersamaan, Gajah Mada dan Aditya Warman disebut sedang melakukan upaya diplomasi dengan Sadeng agar wilayah dapat tunduk tanpa terjadi pertumpahan darah. Namun sayang, pemadaman pemberontakan Keta dan Sadeng menjadi kacau. Seorang utusan pun dikirim untuk menemui Rakembar agar mengurungkan niatnya dan membawa kembali pasukan yang dibawanya. Namun Rakembar menolaknya. Dengan menahan amarah, Gajah Mada membawa pasukannya pulang menuju Sadeng untuk membuktikan bahwa dialah satu-satunya yang layak menjadi Mahapati.
Pasukan Gajah Mada pun mendekati pasukan Rakembar yang lebih dulu berkumpul di pikiran Sadeng. Kini, mereka pun sudah saling berhadapan dan mengunduh senjata masing-masing dan siap pecah menjadi perang saudara. Tanpa sepengetahuan mereka, orang-orang Sadeng saat itu tengah bersatu padu. Pemimpin Sadeng, Tuan Waruyu dan Pangeran Pamelekeren memiliki cemeti sakti yang jika dilejutkan mampu menyudutkan nyali pasukan Majapahit. Itu sebagai gambaran bahwa komando dari sang pemimpin sangat dipatuhi oleh orang-orang Sadeng. Berbeda dengan pasukan Majapahit yang sedang terpecah karena persaingan perebutan jabatan. Untunglah di saat yang tepat datang sang Rani Tribuana Tunggadewi bersama para prajuritnya, sehingga seluruh pasukan Majapahit kini di bawah komando sang Rani. Keberadaan dan wibawa Ratu Tribuana Tunggadewi membuat segenap pasukan Majapahit bersatu dan solid. Hingga Majapahit pun mengubarkan perang melawan Sadeng. Setelah menaklukkan Sadeng, Rani Tribuana Tunggadewi pun lanjut menggempur Kepa, sebuah kota yang sangat strategis di pesisir utara Pulau Jawa. Sehingga penaklukan Keta dan Sadeng tercatat atas nama sang Rani Tribuana Tunggadewi. Situs Bre Kauripan atau Candi Tribuana Tunggadewi diduga masih menjadi bagian atau berada dalam komplek kota Raja Majapahit yang luas di antara para penguasa dan pembesar Majapahit lainnya. Candi Tribuana Tunggadewi sendiri adalah sebuah bangunan tempat suci yang diduga didirikan pada masa kerajaan Majapahit atas perintah Prabu Hayam Wuruk. Tujuan dari pembangunan candi tersebut adalah sebagai tempat pendarmaan dari abu jenazah Ratu Tribuana Tunggadewi yang wafat pada tahun 1372 Masehi. Dugaan tersebut didasarkan atas angka tahun yang tertera pada batu yoni raksasa yang ada di atas candi di situs Bre Kauripan, yaitu tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Berdasarkan angka tahun tersebut, sebagian ahli menduga Ratu Tribuana wafat pada tahun 1360 Masehi. Sementara tahun 1372 yang tertera pada batu yoni itu adalah angka tahun saat abu jenazah sang ratu didarmakan. Sebab sesuai tradisi, seorang raja atau ratu yang meninggal dunia, abu jenazahnya akan didarmakan 12 tahun setelah kematiannya. Awalnya, yang ada di situs Bre Kauripan hanyalah berupa sebuah batu yoni raksasa dan lempengan batu besar yang berbentuk seperti sandaran sebuah arca. Batu yoni itu disebut batu yoni raksasa karena ukurannya yang sangat besar. Panjangnya 191 cm, lebar 184 cm, dan tinggi 121 cm. Di sisi kiri bagian atas dari batu yoni raksasa tersebut terdapat pahatan angka tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Pada sekeliling tubuhnya terdapat hiasan yang sangat indah. Sementara di bagian depannya terdapat arca kepala naga yang mengenakan mahkota. Karena ukurannya yang sangat besar dan bentuknya yang sangat mewah itulah, para ahli meyakini bahwa batu yoni tersebut dibuat oleh orang yang berkuasa dan diperuntukkan bagi orang yang istimewa. Bangunan candi ini dibuat dengan bahan kombinasi antara bata merah dengan batu andesit. Candi Tribuana Tunggadewi dibangun menghadap ke barat dan memiliki ukuran 14 x 14 meter persegi. Di tengah bangunan candi, atau tepatnya di bawah batu yoni raksasa, ditemukan sebuah lubang sumuran yang memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Diduga, batu yoni raksasa dulu tempatnya berada di atas atau menutup lubang sumuran tersebut. Namun karena pernah ada upaya untuk merusak dan mencuri benda berharga dari dalam lubang sumuran, batu yoni raksasa itu kemudian digeser ke tepi lubang sehingga posisinya sekarang sudah tergeser. Beruntung saat ekskavasi, petugas masih bisa menemukan sisa benda berharga berupa lempengan emas yang ditanam di dalam candi. Lempengan emas tersebut berbentuk kura-kura.
Tujuan dari penanaman benda berharga seperti emas di dalam bangunan candi adalah sebagai pelipis supaya candi yang dibangun memiliki kekuatan magis seperti yang diinginkan oleh pembuatnya. Terkait dugaan sebelumnya yang menyebut Ratu Tribhuwana Tunggadewi setelah meninggal dunia didarmakan di Candi Aribi Jombang, hal tersebut tidaklah bertentangan. Sebab sebagaimana tradisi yang ada pada masa itu, seorang raja atau ratu yang meninggal dunia, abu jenazahnya akan didarmakan di dua tempat. Sehingga atas dasar itu, patut diduga bahwa dua tempat itu adalah Candi Aribi di Jombang dan Candi Tribhuwana Tunggadewi di Mojokerto ini. Sejak lama, area Candi Tribhuwana Tunggadewi ini disebut sebagai situs Pri Kauripan. Karena sebelum menjadi ratu di Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi pernah menjabat sebagai Pri atau ratu muda di wilayah Kauripan. Bahkan belakangan terungkap lagi bahwa Candi Tribhuwana Tunggadewi ini ternyata dibangun di halaman belakang komplek Istana Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Teruslah belajar sejarah Nusantara. Cintai sejarah dan bangsamu. Salam lestari, salam jasirah, salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.